Hai semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan keluarga sehat dan bahagia selalu. Setidaknya ada dua pertanyaan yang sering muncul di benak teman-teman pioner belakangan ini. Yang pertama soal open-minded dan yang kedua soal KYC massal. Kedua pertanyaan ini sering kali Bangza temukan baik di grup-grup Facebook ataupun di grup-grup WhatsApp maupun menjapri langsung kepada Bangza. Oleh sebab itu Bangza tag video ini untuk menjawab beberapa pertanyaan terkait hal tersebut. Ditambah lagi ini tuh buat ngelurusin banyaknya informasi yang simpang siur dari mulut ke mulut. Nah, dari kedua pertanyaan ini kalian tinggal pilih aja mau dijawab pakai angin surga atau pakai data dan fakta. Ya, Bangza sih lebih memilih memberikan informasi yang aktual sesuai dengan fakta. Meskipun mungkin informasi yang Bangza sampaikan tidak sesuai dengan harapan teman-teman pioner. Ya karena biasanya kita tuh paling enak, paling seger nerima informasi tuh yang beraroma angin surga gitu kan. Tapi ya menurut saya sih itu juga percuma kalau informasinya nggak bisa dipertanggungjawabkan yang akhirnya menjadi kontroversi. Tapi sebelum itu jangan lupa buat bantu tekan tombol like, tekan juga tombol subscribe-nya, aktifin lonceng notifikasi agar kalian selalu mendapatkan informasi jika Bangza mengupload video. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita bumper dulu kawan-kawan. Seringkali kita nemuin di media sosial baik di grup-grup Facebook maupun di grup-grup WhatsApp ataupun Telegram pertanyaan yang seperti ini. Kapan jadwal pasti open-minded? Simpang siurnya informasi tentang open-minded belakangan ini sebenarnya cukup menarik perhatian. Ada yang bilang 1 Desember, udah lewat. Ada yang bilang 20 Desember, udah mau lewat juga. Ada yang bilang 25 Desember. Tapi sebenarnya tolak ukur informasi yang aktual itu hanya ada pada core team. Nah, di sini Bangza kasih sesuatu yang nggak bisa dibantah lagi kawan-kawan ya. Karena ini adalah pernyataan dari Dr. Van Seng Diao yang merupakan core team dari Pi Network. Di sini dinyatakan bahwa tanggal pasti pembukaan mainnet bukan karena kami tidak ingin memutuskan. Mereka tuh bukan nggak ingin kasih tahu kita kapan sih sebenarnya tanggal kepastian open mainnet. Tetapi karena sulit untuk memprediksi apa yang menunggu kami di tikungan berikutnya. Nah maksudnya mereka tuh nggak mau kasih tanggal kepastian tentang open-minded itu karena sebenarnya masih banyak hal-hal yang belum diselesaikan. Contoh, pada Pi Browser belum ada fitur swap, belum lagi fitur DApps layaknya cryptocurrency yang lainnya meskipun Pi Network ini bersifat mata uang digital. Kemudian ditegaskan lagi bahwa sebelum kita beralih ke mainnet terbuka, harap diingat bahwa mainnet terbuka adalah salah satu tujuan. Setiap cryptocurrency pasti menuju mainnet terbuka. Dimana ketika udah open mainnet, pembatasan jaringan itu udah nggak berlaku lagi. Semua orang yang memiliki kripto tersebut bebas mempergunakannya. Mau dijadikan buat alat trading, mau dijadikan buat alat tukar, mau dijadikan buat alat barter, dia udah bebas dan sudah tidak terbatas lagi. Tetapi bukan satu-satunya tujuan kami, ujar Dr. Seng Diaovan. Jadi Pi Network ini bukan cuma ngejar buat listing ataupun open mainnet, masih ada tujuan lain. Tujuan yang lebih mendesak saat ini adalah untuk mendorong ekonomi dan ekosistem Pi. Nah, sebenarnya ini tuh udah klop banget, udah cakep dan akurat sekali apa yang dituju oleh core team. Kalau Pi Network hanya menuju untuk listing tanpa membangun ekosistem dan
mendorong ekonomi lebih baik, maka harga Pi tidak akan mungkin bisa mahal ketika open mainnet tiba. Tetapi jika dia didorong dengan ekonomi, nilai ekonomi, dan juga ekosistem seperti yang telah dibangun oleh Pi Network saat ini, maka hal inilah yang akan membuat Pi bernilai tinggi, kawan-kawan. Ya, bisa dikatakan sih maksudnya seperti itu. Kemudian di sini juga ditegaskan, hubungkan komunitas kami dengan ekonomi ini dan peliharalah dan lihat manfaat serta kemakmuran komunitas. Dr. Van Zeng Diao Van. Nah, kalau kita tarik garis kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Dr. Zeng Diao Van ini, bahwa kalau tujuan Pi Network itu bukan tentang nilai ekonomi dan ekosistem, sebenarnya dari kemarin-kemarin tuh udah bisa listing kalau tujuannya cuma open mainnet aja. Ya, tapi namanya juga manusia, kadang-kadang udah nggak punya rasa sabar lagi, apalagi dengan hal yang bernama uang. Kalau menurut Bangza sendiri sih, ya itu hal yang wajar-wajar aja, manusiawi. Tapi yang namanya kita nebeng project orang, ya kita mesti ikuti aturan main. Dan kalau memang udah nggak sabar, ya mending out aja. Saya pikir itu sangat sederhana, kawan-kawan. Jadi seorang core team seperti Dr. Van Zeng Diao sendiri nggak berani menentukan tanggal open mainnet. Lah kok dari seberang ada info tanggal 25, ada info tanggal 1, yang akhirnya menjadi sebuah informasi yang simpang siur, yang pada faktanya tidak pernah ada informasi seperti itu dari core team. Mungkin sebagian dari kalian cukup kecewa mendengar informasi dari Bangza ini. Tapi inilah fakta yang ada, inilah informasi apa adanya. Jadi lebih baik kita menerima sesuatu itu sesuai dengan data dan fakta daripada kita terbuai dengan hal yang emang belum ada. Karena tidak akan pernah bisa kita memaksakan sesuatu yang memang belum siap, kawan-kawan. Jadi ke depan tetap hati-hati menerima berbagai informasi, apalagi soal open mainnet, karena hanya dari core team dan moderator sumber dari sebuah informasi. Jangan sampai teman-teman cuma dimanfaatkan oleh orang lain untuk mencari keuntungan saja. Terus selanjutnya kita ke pertanyaan yang sering juga ditanyakan oleh teman-teman pioner soal kapan KYC massal diadakan. Nah, kalau kita lihat beberapa postingan di Pi News, khususnya beberapa hari terakhir, kita melihat banyak sekali postingan mengenai KYC. Terus pada aplikasi Pi Network, teman-teman juga akan melihat di berandanya itu soal KYC. Dan setelah Bangsa coba cari informasi ke sana sini, dan ternyata saat ini sedang dikerahkan KYC massal sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pi News. Sebagai bukti, teman-teman bisa lihat betapa banyaknya teman-teman yang menjalankan KYC, yang mendapatkan undangan KYC di beberapa hari terakhir. Teman-teman bisa cek di grup-grup Facebook, di grup-grup WA. Pioner yang mendapatkan undangan KYC itu benar-benar membeludak beberapa hari terakhir ini. Dan ini adalah wujud dan tindakan nyata dari core team soal KYC massal. Dan catat ya, kawan-kawan harus ingat, tanda-tanda open mainnet itu adalah adanya KYC massal. Karena proses KYC ini adalah hal yang sangat vital dalam dunia cryptocurrency. Soalnya KYC ini untuk membedakan antara manusia dengan robot, supaya tidak ada penipuan maupun pemalsuan di dalam dunia cryptocurrency. Kalaupun misalnya ada teman-teman yang sampai hari ini belum dapat undangan KYC, tetap sabar. Pasti akan dapat. Mungkin rutenya akan lebih cepat. Dan buat teman-teman yang udah dapat undangan KYC, jangan sungkan-sungkan untuk menjadi validator supaya cepat membantu teman-teman yang belum mendapatkan undangan KYC. Sebenarnya masih banyak informasi yang ingin saya sampaikan di video ini, tapi mungkin kemakan durasi. Jadi biar kalian gak bosan, gua Bangza, saya tutup videonya sampai di sini. Thanks for watching, see you next time.